Di Provinsi Kapuas saya sendiri itu belum sama sekali belum memiliki pelabuhan gitu ya, pelabuhan baik itu pelabuhan konvensional ataupun pelabuhan internasional. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Edi Awan. Nah, tidak lama lagi, mungkin beberapa tahun ke depan, eh, kita masyarakat Indonesia akan berpindah, gitu ya. Ibu kota negara Republik Indonesia yang saat ini Jakarta itu akan berpindah ke IKN, akan pindah ke Kalimantan Timur. Nah, ini merupakan proyek strategis pemerintah yang memang difokuskan ke Kalimantan, dan tentu saja hal ini juga berakibat bertambahnya infrastruktur yang ada. Nah, ini juga mengakibatkan berkembangnya pola perekonomian di Kalimantan yang tentunya juga membawa dampak yang baik ke provinsi-provinsi lain yang ada di Pulau Kalimantan itu sendiri. Nah, salah satunya di Kalimantan Barat. Nah, Kalimantan Barat ini sebagai penopang IKN nantinya itu juga akan dimekarkan kembali. Ada beberapa provinsi yang juga akan mekar. Nah, di Kalimantan Barat sendiri itu kemungkinan besar ada 2 penambahan provinsi untuk menopang gitu ya, menopang IKN sebagai ibu kota negara. Provinsi yang akan mekar itu provinsi Tanjung Pura. Tanjung Pura ini lebih ke Kayong Utara dan Ketapang gitu ya. Kemudian ada provinsi Kapuas Raya. Nah, provinsi Kapuas Raya ini meliputi Kapuas Hulu, Sintang, Melawi, Skadau, Sanggau, yang kemudian menjadi problematika ke depan memang persiapan pemekaran itu sendiri, karena saat ini Indonesia memang masih terkendala dengan moratorium gitu ya, tapi tidak menutup kemungkinan moratorium ini akan dikurangi seiring akan mungkin bahkan ditiadakan gitu ya, karena memang kebutuhan untuk penambahan provinsi di ibu kota, penambahan provinsi untuk menopang ibu kota negara nantinya itu memang sangat diperlukan. Nah, kalau dari 2 provinsi baru yang akan rencananya dimekarkan, itu kalau Kabupaten Kayong dan Ketapang memang potensinya luar biasa, baik dari segi perekonomian, pendapatan asli daerah itu maupun itu sarana penunjang baik dari darat, laut, dan udara. Di sana memang sudah, kalau memang dimekarkan, mereka sudah punya kesiapan tersendiri gitu ya. Sudah memiliki pelabuhan internasional, pelabuhan konvensional juga. Nah, jadi kalau memang dari Provinsi Tanjung Pura ini tadi terbentuk, jadi memang mereka sudah siap gitu ya. Nah, kemudian di Provinsi Kapuas Raya. Nah, di Provinsi Kapuas Raya ini notabene kalau memang jadi dimekarkan gitu ya, karena memang ini kan produk politik. Jadi kadang memang yang jualan pun orang-orang politik gitu. Ya, kita pahamilah itu. Nah, di Provinsi Kapuas saya sendiri itu belum sama sekali belum memiliki pelabuhan gitu ya, pelabuhan baik itu pelabuhan konvensional ataupun pelabuhan internasional. Jadi kalau misalnya dimekarkan nantinya memang satu-satunya akses yang paling memungkinkan di sana kalau untuk segala distribusi kegiatan sektor perekonomian, pengiriman barang dalam jumlah banyak ya memang difokuskan lewat darat.
karena untuk mengingat jalur udara memang agak berat ya, karena memang biayanya mahal. Saya pun nggak tahu juga gitu ya, apakah memang sudah pernah dikaji atau belum gitu ya. Nah, tapi saya positive thinking gitu ya. Dan kendala utamanya itu memang Provinsi Kapuas Raya itu tidak berbatasan dengan laut, itu tidak dikelilingi oleh laut. Jadi akses untuk perekonomian hanya bisa dilaksanakan lewat jalur udara dan jalur darat. Nah, sementara jalur darat saat ini ya memang kalau masuk ke daerah Pehuluan gitu ya, terlebih-lebih masuk ke Kapuas Hulu, memang sangat-sangat memprihatinkan daerah akses jalan yang masuk ke daerah sana. Nah, ini menjadi perhatian juga nih pemerintah daerah, atau dalam hal ini pemerintah provinsi. Bagaimana support provinsi agar bisa ketika sudah pemekaran nanti itu tidak lagi bergantung ke pusat. Banyak juga provinsi-provinsi yang sampai saat ini masih mengharapkan gitu ya, masih sangat bergantung sekali ke pusat. Nah, ini ya kita harapkan mudah-mudahan Provinsi Kapuas Raya bisa memiliki PAD yang lumayan besar. Nah, memang tidak adanya pelabuhan ini memang bukan semata-mata menjadi patokan ada tidaknya pemekaran di suatu provinsi, pemekaran provinsi baru. Memang itu bukan faktor yang mendasar, tapi setidaknya ya, dengan adanya pelabuhan itu turut mendukung juga kelancaran perekonomian. Nah, pergerakan perekonomian yang ada di sana memungkinkan untuk lebih dalam jumlah yang mungkin relatif besar. Sedangkan karena memang lewat jalur darat memang agak terbatas gitu ya. Karena ya itu tadi tentu nantinya akan dilewati oleh kendaraan-kendaraan besar. Sementara pada sampai dengan hari ini, peraturan tentang pemekaran daerah juga masih tarik ulur ya mengenai kesiapan dari suatu provinsi. Tidak ada aturan-aturan yang mengikat hal tersebut, tidak ada peraturan-peraturan yang membuat suatu provinsi baru ini harus memiliki pelabuhan, itu nggak ada sampai sekarang. Nah, mungkin kalau andai kata Kapuas Raya nanti itu jadi pemekaran, mungkin lebih mirip dengan Provinsi Pegunungan Papua. Nah, seperti kita ketahui bersama, Provinsi Pegunungan Papua itu merupakan satu-satunya provinsi yang tidak memiliki pelabuhan gitu ya, karena memang Pegunungan Papua ini sendiri terdiri dari pegunungan-pegunungan. Nah, tapi karena untuk lebih mempermudah pembangunan, lebih memperbanyak akses ekonomi ke sana ya, dari dimekarkan gitu ya. Nah, kalau kemarin kita masih terkendala moratorium, nah kalau sekarang mungkin tergantung dari kebijakannya, tinggal menunggu kebijakan presiden ataupun masuk di prolegnas. Nah, kemungkinan sudah masuk prolegnas, saya hanya tinggal ketok palu aja sih sebetulnya. Nah, selain itu, ini memang masih banyak sih PR dari Kapuas Raya juga gitu kan. Ketika nanti pemekaran, memang ada kabupaten-kabupaten baru juga yang akan terbentuk. Nah, salah satu kabupaten yang menjadi boleh dikatakan kabupaten yang simalakama gitu ya, itu kalau seandainya terbentuk menjadi kabupaten ke depannya, itu Kecamatan Tayan Hilir. Nah, Kecamatan Tayan Hilir ini sendiri meliputi Tayan Kewedanaan, Tayan Kewedanaan pada waktu zaman Belanda dulu, zaman-zaman pemerintahan kerajaan. Nah, itu mencakup Kecamatan Tayan Hilir, Kecamatan Toba, Kecamatan Meliau, Kecamatan Batang Tarang, dan Kecamatan Sosok.
Nah, ini memang sudah lama masyarakat tunggu-tunggu gitu ya. Dengan adanya pemekaran, lebih memungkinkan, Tayan untuk lebih berkembang ke depannya. Karena memang Tayan sendiri merupakan salah satu kecamatan dengan banyak aset gitu ya. Yang salah satu komoditi yang ada di sana itu dari pertambangan, kemudian dari sawit, dan dari perkebunan. Karet juga mungkin ada. Nah, kenapa budget menjadi simalakama gitu ya? Karena memang ketika andai kata nanti dimekarkan, Tayan berdiri sendiri, menjadi kabupaten, misalnya gitu ya. Karena memang provinsi dibutuhkan sebagai syarat untuk pelengkap untuk menjadi sebuah provinsi itu diperlukan penambahan kabupaten. Nah, sedangkan kalau kabupaten-kabupaten yang ada pada saat ini itu masih sangat kurang. Yang menjadi dilema itu ada tiga. Nah, yang pertama yang menjadi dilema bagi masyarakat Tayan Hilir sendiri, Tayan Kwedanaan ya. Yang pertama itu andai kata Tayan dimekarkan, kemungkinan Sanggau akan menolak kabupaten kabupaten induknya ya, kemungkinan kabupaten induk akan menolak. Kenapa menolak? Ya karena saat ini memang kabupaten yang masuk dalam penyumbang PAD terbesar bagi Kabupaten Sanggau, yaitu kecamatan-kecamatan yang masuk dalam wilayah Kabupaten Tayan ini tadi, Kecamatan Tayan ini tadi. Beliau, Toba, Tayan, Batang Tarang, dan Soso. Nah, ini merupakan kecamatan-kecamatan yang penyumbang PAD terbesar bagi Kabupaten Sanggau. Nah, berat memang bagi Kabupaten Sanggau untuk melepas Tayan untuk menjadi kabupaten. Nah, salah satu kendalanya memang itu tadi, karena nggak mungkin memekarkan suatu daerah dengan membuat kabupaten lama, kabupaten induk gitu ya, kabupaten induk menjadi kolaps. Nah, itu menjadi pertimbangan juga gitu ya. Nah, pertimbangannya antara dua, Tayan mekar, Sanggau tetap, tapi dengan catatan Sekayam lebih dibesarkan. Karena dari yang beberapa waktu yang sudah lama, Kabupaten Sekayam ini juga ingin memekarkan diri. Karena berhubung mereka menjadi kecamatan yang berbatas dengan negara tetangga, lebih menekankan untuk pembangunan di perbatasan gitu. Nah, itu menjadi opsi lah ya, salah satu opsi Sanggau berdampingan dengan Kecamatan Sekayam. Tapi dengan catatan Sekayam lebih lebih ditingkatkan lagi. Nah, sementara Kecamatan Sekayam juga pengen mekar nih, nggak mau juga sebenarnya mereka menginduk ke Sanggau. Nah, andai kata Kabupaten Sekayam menjadi mekar, ya Sanggau mungkin hanya tinggal punya bodok gitu ya. Nah, tapi itu jadi pertimbangan, salah satu yang jadi pertimbangan lah kenapa sampai sekarang memang belum apa namanya, Tayan memang masih agak tarik ulur kalau soal dari segi pemekaran. Nah, kemudian yang kedua itu dari masyarakat. Nah, masyarakat Tayan sendiri ya, kemudahan dalam akses pengurusan, baik itu pengurusan izin dan segala macam. Nah, akses yang paling dekat ketika nanti pemekaran terjadi itu di Pontianak. Nah, sedangkan Pontianak menjadi ibu kota provinsi Kalimantan Barat. Nah, ibu kota provinsi Kapuas Raya nanti ketika sudah mekar itu adanya di Sintang. Nah, sedangkan jarak tempuh dari Tayan menuju Sintang itu kurang lebih 3 sampai 4 jam gitu. Nah, sedangkan jarak tempuh dari Tayan menuju Pontianak kurang lebih 2 jam. Jadi memang akses yang dibutuhkan untuk ke
Pontianak memang lebih dekat. Nah ini keluhan-keluhan gitu ya dari masyarakat yang sampai hari ini juga masih bagaimana ya gitu ya dari kata pemekaran nanti ke depannya ya tentu saja kalau Tayan dimekarkan ya otomatis Kabupaten Tayan akan menjadi salah satu penopang Provinsi Kapuas Raya. Kemudian yang ketiga, ada juga wacana, andai kata Sanggau mungkin berat untuk melepaskan Tayan. Nah sekarang kita lihat dulu, kita bagi dulu prioritas, skala prioritas dari Kabupaten Tayan dan Kabupaten Sekayam. Kalau dikatakan itu sama-sama urgensi, ya sama-sama urgensi. Nah, tapi mungkin yang lebih urgensinya lagi itu di Kabupaten Sekayam, karena mereka berbatasan dengan negara tetangga, yaitu Malaysia. Nah, pembangunan di sana memang saat ini kan fokus perhatian pemerintah itu di bagian di perbatasan ya, di daerah perbatasan. Mana merupakan ya katakanlah itu serambi dari suatu negara. Nah, seperti kita ketahui saat ini ya memang di perbatasan, terlebih-lebih di Intikom ataupun di Balai Karangan, tata kelola pembangunan di sana memang masih belum memadai. Nah, andai kata terjadi pemekaran, kemungkinan besar pusat pemerintahan untuk kabupaten itu adanya di Balai Kerangan. Nah, itu sekaligus juga membuka lowongan pekerjaan yang ada di perbatasan itu sendiri. Nah, kemudian Tayan gitu ya, Tayan memang kalau dilihat dari secara pendapatan asli daerah, Tayan memang satu-satunya mungkin ya kalau terjadi pemekaran, satu-satunya kabupaten yang paling siap untuk mekar. Karena beberapa tahun yang lalu ke belakang saya juga udah pernah lihat gitu ya. Tayan malah kita udah punya skate itunya, udah punya skate gedung-gedung pemerintahannya di mana, nanti perumahan-perumahan untuk masyarakatnya di mana, ruang terbuka publiknya di mana. Bahkan untuk rumah sakit umum daerahnya juga Tayan waktu itu sudah punya site planningnya ya, set line-nya seperti apa itu udah mereka udah siap sekali gitu. Nah yang menjadi permasalahan ketika andai kata kedua dari kabupaten ini dimekarkan, ya otomatis Sanggau hanya menjadi kota jasa. Apakah pemerintah yang mengkaji tentang hal itu mau juga untuk memekarkan itu? Tentu ada salah satu dari kabupaten ini yang dikorbankan. Nah kalau itu mungkin menjadi pertimbangan saudara-saudara kita yang ada di pemerintahan, aparatur, baik dari eksekutif dan legislatifnya. Nah sementara yang dari kita dari masyarakat ini ya memang mengharapkan gitu ya. Buat saya pribadi ya karena memang kelahiran saya sendiri itu dari Tayan. Jadi lebih mengharapkan ya Tayan lah jadi yang mekar gitu ya. Tapi dengan tidak menutup kemungkinan juga kalau memang kabupaten lain yang lebih penting, ya silakan. Karena memang menjadi pertimbangan masyarakat Tayan itu sendiri akses ke ibu kota. Tentu kalau misalnya pengurusan segala macam eh, memang lebih dekat ke Tayan sih, emang lebih dekat ke Pontianak sih dibandingkan ke Sintang. Pengurusan-pengurusan misalnya kalau misalnya yang dulunya sering berobat katakanlah punya BPJS gitu ya, BPJS itu kan kalau udah melewati provinsi, antar provinsi itu saya juga nggak tahu gimana. Ya, yang jelas pengurusannya pasti ribet. Tidak seribet ketika berurusan ke ibu kota provinsi. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, harapan kita sih ke depannya, semoga Provinsi Kapuas Raya cepat selesai, makin digiatkan lagi pembangunan infrastrukturnya, karena memang di daerah perhuluan, di sana daerah perhuluan itu memang akses jalan sangat-sangat memprihatinkan.
Terlebih jika situasi sudah mulai memasuki musim penghujan, jalan tuh bisa seperti kayak ubur. Kajian-kajian lengkap tentang pemekaran, saya yakin sekali orang-orang di Sintang dan sekitarnya itu merupakan orang-orang hebat ya. Bahkan di Sintang juga sudah ada kampus sendiri ya, udah ada universitas sendiri. Nah itu menunjukkan bahwa memang IPM kalau ada terjadi pemekaran nanti, kampus saya dan IPM kampus saya itu sudah siap bersaing dengan IPM provinsi-provinsi lain di sekitarnya. Nah, sekian dulu dari saya. Kalau misalnya teman-teman ada yang ingin disampaikan, silakan sampaikan di kolom komentar di bawah. Yo guys, jangan lupa subscribe, share, dan like video ini. Biar sama-sama kita sharing lah ya, kita sharing tentang pengetahuan seputar Kalimantan Barat, seputar uh, kecamatan, kabupaten, dan seluruhnya yang ada, baik itu di provinsi, baik itu yang ada di Indonesia maupun dunia. Sekian dari saya, terima kasih sudah stay tune di channel kita hari ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.